Di suatu desa di Israel, hiduplah seorang wanita bernama Hana. Hana adalah istri dari Elkana, seorang pria yang saleh. Tetapi Elkana memiliki dua istri, Hana dan Penina. Penina memiliki beberapa orang anak, sementara Hana belum dikaruniai seorang anak pun. Setiap tahun, keluarga kecil Elkana selalu melakukan perjalanan ke Shilo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Allah di rumah Tuhan. Suatu hari saat mereka berada di Shilo, Hana masuk ke rumah Tuhan dengan hati Hana yang hancur dan penuh kepedihan. Ia berdoa kepada Allah dan menangis dengan bersedih, dengan sangat sedih dan dengan pedih hatinya. Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku, Tuhan, akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan untuk menjadi pelayan di dalam bait Allah seumur hidupnya. Dan Tuhan, pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Imam Eli yang melihat Hana kemudian menegur Hana, tetapi Hana menjelaskan bahwa, Tuan, aku tidak mabuk, melainkan aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan yang sangat sedih ini. Kemudian Imam Eli pun menjawab, pergilah dengan selamat, engkau bersama dengan keluargamu, dan semoga Allah Israel itu memberikan kepadamu apa yang telah kamu minta di depan hadiratnya. Hana kemudian berkata kepada Imam Eli, Tuan, ini adalah anakku yang telah aku minta di hadirat Tuhan Allah pada waktu itu. Dia adalah anak yang kuminta dengan bersungguh-sungguh, dengan air mata di hadapan Allah, yang pada waktu itu Tuhan menyangka bahwa aku mabuk.
Tuhan telah memberikan anak ini kepadaku, dan sekarang aku menyerahkannya kepada Allah. Seumur hidupnya, ia akan menjadi milik Allah. Sebagai ucapan syukur, Hana mengucapkan sebuah doa yang penuh dengan pujian kepada Tuhan Allahnya. Hatinya bersukaria karena Tuhan. Aku mau bermegah-megah dalam keselamatan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita, Allah Israel. Kisah Hana mengajarkan kita tentang kekuatan doa yang tulus dan iman yang teguh. Hana menunjukkan bahwa hanya dengan berdoa dan percaya kepada Allah, keajaiban dapat terjadi. Kesetiaan Hana dalam menepati nazarnya juga mengajarkan kita pentingnya memenuhi janji kepada Tuhan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa orang-orang yang berseru kepadanya dengan hati yang penuh keyakinan dan ketulusan. Asal ketika kita berada di dalam kesulitan, kita selalu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan percaya akan setiap janjinya. Kemudian keesokan harinya, bangunlah Hana bersama dengan Elkana dan keluarga mereka. Mereka itu bangun pagi-pagi. Kemudian mereka sujud dan menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya. Elkana dan Hana kembali ke rumah mereka dengan hati yang lebih tenang. Dan tak lama kemudian Tuhan mengingat akan Hana. Tuhan mengingat akan doa yang telah dinaikkan oleh Hana di depan altarnya. Dengan penuh hati yang sedih dan pedih, Allah memberikan kepada Hana apa yang ia minta di hadapan Allah. Hana kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Hana menamai anak itu Samuel, yang berarti aku telah memintanya dari Allah dan Allah memberikannya kepadaku. Ketika Samuel sudah disapi, Hana kemudian menepati nazarnya. Ia membawa Samuel ke rumah Tuhan di Silo dan bersama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Ibu Hana yang begitu bertekun dan bersabar dalam menanti setiap perjanjian dari Allah, yang selalu percaya bahwa penggenapan janji Allah selalu tepat pada waktunya.
sama seperti buah yang masak pada waktunya akan memberikan rasa manis. Tuhan kiranya memberkati kita selalu.